Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengasuh mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Daerah, yang kami hormati teman-teman sekalian, izinkanlah kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari makalah kami. Judul makalah kami yaitu koperasi, yang lebih spesifiknya itu koperasi simpan pinjam, dengan rumusan masalah yang pertama, apa yang Anda ketahui mengenai koperasi simpan pinjam. Yang kedua, di mana manfaat dari koperasi simpan pinjam akan terjadi. Yang ketiga, kapan seseorang bisa dikatakan sebagai anggota koperasi. Yang keempat, mengapa koperasi simpan pinjam dikatakan membantu mensejahterakan rakyat. Yang kelima, siapa saja yang mempunyai peran dalam menjalankan koperasi simpan pinjam. Dan yang keenam, bagaimana kegiatan koperasi simpan pinjam dijalankan serta apa saja fungsi dan tujuan koperasi simpan pinjam. Kita masuk ke rumusan masalah yang pertama, yaitu pengertian koperasi dan koperasi simpan pinjam. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan tingkat koperasi dalam undang-undang tersebut dikenal dua tingkatan, yakni koperasi primer dan juga koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan oleh orang seorang, atau koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpanan maupun pinjaman dalam menjalankan usahanya. Semua tipe koperasi memegang asas yang sama, yaitu asas kekeluargaan. Hal ini ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam melakukan usahanya, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang berasal dari dua sumber. Sumber pertama diperoleh dari simpanan anggota koperasi, baik yang bersifat simpanan pokok maupun simpanan wajib. Terus yang kedua, simpanan sukarela ataupun simpanan hibah. Sumber kedua dapat diperoleh dari modal pinjaman kepada badan usaha atau koperasi lainnya. Tidak hanya bisa meminjamkan para anggota, juga bisa mendapatkan keuntungan dari usaha yang 2. Manfaat koperasi simpan pinjam. A. Manfaat di lingkungan anggota koperasi itu sendiri. 1. Memberi kemudahan kepada seluruh anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha. Dengan bergabung pada koperasi simpan pinjam, maka anggota koperasi dapat memperoleh modal usaha dengan mudah. Hal ini tentu saja berbeda jika anggota tersebut mengajukan pinjaman kepada bank atau kepada koperasi yang dia bukan anggota dari koperasi tersebut. Akan lebih mudah untuk memperoleh pinjaman khusus bagi anggota koperasi simpan pinjam. 2. Memberikan keuntungan bagi anggota dengan memperoleh SHU. Dengan kita bergabung kepada koperasi, maka setiap akhir tahun kita akan memperoleh sisa hasil usaha atau keuntungan yang dibagikan kepada seluruh anggota koperasi sesuai dengan besarnya simpanan maupun kontribusi anggota kepada koperasi tersebut. 3. Mengembangkan usaha anggota koperasi. Banyak anggota berpendapat bahwa dengan bergabung sebagai anggota koperasi, mereka bisa mendapatkan pengetahuan tentang cara-cara mengelola koperasi. Apalagi di saat mereka sudah berhenti dari koperasi dan memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri. Dengan bergabung pada koperasi, kita akan memperoleh pengetahuan baru di bidang usaha dengan cara mengikuti pelatihan yang diadakan oleh koperasi. Koperasi juga mengadakan program untuk meningkatkan usaha para anggotanya. 4. Meniadakan praktek rentenir. Dengan berkembangnya koperasi di masyarakat dan kita ikut di dalamnya, maka kita telah membantu menghilangkan praktek rentenir yang sering menjerat para pedagang kecil dan para petani. Biasanya rentenir memberikan bunga yang besar kepada orang yang akan meminjam uang. B. Manfaat di lingkungan masyarakat sekitar. 1. Membuka lapangan kerja baru.
Dengan adanya koperasi ini bisa memberikan lapangan kerja pada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, khususnya bagi lulusan SMA yang sulit mencari pekerjaan dengan hanya mengandalkan ijazah SMA. Bagi koperasi yang telah maju dan berkembang pesat, tentu pengguna tidak bisa melakukan kegiatan operasional harian. Disinilah koperasi berperan mengurangi pengangguran di masyarakat. 2. Memudahkan masyarakat dalam menabung dan meminjam uang. Biayanya di koperasi untuk orang yang akan menabung akan meminjam uang mereka tidak perlu ke kantor koperasi. Karyawanlah yang datang ke rumah-rumah para nasabah untuk menarik tabungan atau untuk meminjamkan uang. Hal ini tentu memudahkan masyarakat untuk menabung, karena jika mereka menabung harus ke bank umum, mereka tidak sempat ke kantor karena kesibukan harian mereka. Disinilah koperasi membantu mereka dengan cara tarik langsung ke rumah. Dengan kata lain, dengan adanya koperasi simpan pinjam di kalangan masyarakat, bisa membantu masyarakat dalam memperoleh pinjaman dengan mudah. Hal ini disebabkan karena kurangnya koperasi simpan pinjam. Oleh karena itu, koperasi ini bisa memperoleh keuntungan karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan jasa simpan pinjam. 2.3 Keanggotaan koperasi. Dalam operasionalnya, koperasi simpan pinjam tidak hanya bergantung pada struktur dan rencana kerja yang telah dibuatnya. Mekanisme keanggotaan juga menjadi salah satu faktor penting di dalam operasional koperasi simpan pinjam. Pada prinsipnya, keanggotaan ini bersifat terbuka dan seoptimal mungkin dari kalangan maupun dapat bergabung menjadi anggota koperasi. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota koperasi, yaitu 1. Warga negara Indonesia dan dibuktikan dengan lampiran KTP. 2. Mendaftar atas nama individu bukan membawa nama badan usaha. 3. Bersedia membayar simpanan pokok dan wajib sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh KSP. 4. Mengikuti berbagai ketentuan KSP termasuk anggaran dan serta anggaran rumah tangga. Seseorang bisa dikatakan sebagai anggota koperasi simpan pinjam apabila dia sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh koperasi simpan pinjam. Itu sendiri sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi dan telah dikabulkan permohonannya untuk menjadi anggota. Ketika permohonannya telah dikabulkan, maka orang tersebut telah dinyatakan sebagai koperasi. Adapun hak-hak anggota koperasi adalah sebagai berikut. 1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. 2. Memilih atau dipilih oleh pengurus. 3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan anggaran dasar. 4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta atau tidak diminta. 5. Memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. 6. Tidak ada yang dapat mencabut hak anggota koperasi, termasuk pengurus sekalipun. Sekarang kita masuk dalam rumusan masalah tentang koperasi simpan pinjam dikatakan membantu mensejahterakan masyarakat. Di sini yang pertama kita melihat tentang tujuan koperasi itu sendiri, yaitu untuk mensejahterakan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan koperasi simpan pinjam, masyarakat bisa meminjam uang di koperasi tanpa aturan yang berbelit-belit. Mereka bisa meminjamkan uang kalau mereka sudah menjadi anggota. Dengan sendirinya koperasi membantu masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, tujuan koperasi bisa tercapai karena mensejahterakan masyarakat. Dan kita masuk pada pertanyaan yang berikut, rumusan masalah yang berikut. Siapa saja yang mempunyai peran dalam menjalankan koperasi simpan pinjam? Yang berperan dalam menjalankan koperasi simpan pinjam pertama adalah pemerintah.
Peran pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan, ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi dalam bentuk konsultasi terhadap masalah koperasi. Berikut adalah peran anggota koperasi itu sendiri. Anggota memiliki peran aktif sebagai modal dan memanfaatkan pelayanan, juga menanggung risiko dan terlibat aktif dalam mengambil keputusan. Partisipasi anggota dalam menjalankan koperasi menjadi pilar keberhasilan koperasi. 2.6 Kegiatan usaha, fungsi, dan tujuan koperasi simpan pinjam. 1. Kegiatan koperasi simpan pinjam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 19, dua kegiatan utama koperasi simpan pinjam yaitu menghimpun simpanan atau tabungan berjangka koperasi, serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, ataupun koperasi lainnya. Koperasi simpan pinjam dapat dikatakan sebagai wadah penyimpanan tabungan untuk anggotanya. Selain itu, simpanan di koperasi bisa dimanfaatkan sebagai tabungan berjangka. Jasa bunga simpanan juga akan diterima oleh para anggota yang melakukan simpanan di koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam juga dapat memberikan pinjaman ke para anggotanya yang sedang membutuhkan dana. Bunga pinjaman yang diberikan pun bersifat rendah dan terjangkau sehingga tidak akan memberatkan anggota koperasi itu sendiri. Hal ini sangat membantu masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian mereka dan mengubah taraf hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan berkualitas. 2. Fungsi dan tujuan koperasi simpan pinjam. A. Fungsi dan tugas koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut. 1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi sosialnya. 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 5. Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa. Peran dan tugas koperasi adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia, mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia. C. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Demikian presentasi makalah dari kelompok kami. Sebelum saya akhiri presentasi makalah ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata dan kalimat atau tutur kata saya yang salah dan kurang berkenan serta layak didengar. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.